Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Abdul Ghafur, Sekretaris Program Studi EPAI, Ibu Dr. Eva Razalina, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, mahasiswa Magister PAI dan juga mahasiswa yang lain yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu via Zoom untuk sharing ya. Saya nanti akan lebih banyak mungkin sedikit pengantar, tapi ingin lebih banyak mendengar supaya tahu masalah, karena kemarin masalah sesungguhnya apa. Karena mungkin masing-masing punya tantangan yang berbeda, masing-masing punya kendala yang berbeda yang mungkin ya kita coba apakah ada solusinya supaya seperti yang diharapkan oleh Pak Kaprodi tadi, terutama yang sudah menjelang injury times itu bisa segera selesai, yang masih belum injury time juga harus segera selesai. Yang penting yang sudah waktunya menulis ya harus segera menulis. Nah, sebelum saya mulai saya ingin sampaikan begini. Pertama, Pak Kaprodi, untuk data dosen itu minta saja ke Bu Umi. Mungkin Bu Erba bisa ke Bu Umi karena kemarin kan kita baru menyiapkan borang doktor S3 PAI. Nah, itu semua dosen MPAI datanya diminta tuh sama fakultas. Jadi lengkap itu datanya di TU, jadi nggak usah minta lagi sama dosen. Sudah ada datanya, jadi tinggal dikumpulkan data saja minta saja sama TU. Kemarin sih di Bu Umi, saya nggak tahu sekarang datanya ada di siapa, tapi insya Allah datanya itu ada, jadi nggak usah repot-repot Pak Dr. Abdul Ghafur untuk minta satu-satu dengan dosen, nanti mungkin belum tentu juga siap semua. Kalau itu lebih mudah. Yang kedua, saya ingin sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa bahwa tuntutan untuk menulis ini sangat tinggi. Jadi level Anda ini sudah level di atas sarjana. Jadi kalau sarjana, tidak semua orang Indonesia bisa jadi sarjana. Level sarjana itu dianggap level intelektual, level di atas orang kebanyakan. Karena mayoritas Indonesia tidak sarjana. Nah, kalau sarjana S1 saja sudah elit, ya dianggap elit intelektual, maka Anda yang berada di level magister tentu berada di atasnya lagi. Anda sudah betul-betul intelektual pendidikan agama Islam. Nah, yang harus kita sadari sebagai intelektual adalah kita punya kewajiban untuk memahami isu-isu yang ada di sekitar wilayah kita. Wilayah kita itu ya magister pendidikan, ya wilayah kita itu pendidikan agama Islam. Jadi kita harus sadar dengan isu-isu itu dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi bukan levelnya lagi kalau mahasiswa magister PAI, calon magister PAI itu mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berseliweran itu. Jadi justru Anda lah yang harusnya mengcounter isu-isu yang tidak benar, menyaring mana yang. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu yang tidak layak atau belum tentu benar, Anda jangan langsung percaya apalagi sharing. Nah, tuntutannya adalah Anda harus mampu menulis. Tuntutan menulis ini, nah ini saya harus sampaikan ke Pak Kaprodi dan Bu Sekprodi bahwa selain menulis tesis, seorang mahasiswa magister, semua magister juga diharapkan punya publikasi di jurnal, sekurang-kurangnya 1 jurnal. Jadi mohon Pak Dr. Abdul Ghafur mengagendakan bahwa semua mahasiswa harus punya publikasi di jurnal. Paling rendah jurnal tidak terakreditasi, tapi syukur-syukur bisa terakreditasi misalnya di Sinta 3, Sinta 4, syukur-syukur bisa Sinta 2. Itu akan sangat baik. Karena itu akan sangat membantu saudara sekalian, para mahasiswa, memiliki portofolio. Nanti Anda sebagai guru, Anda sebagai dosen, kalau Anda punya portofolio, punya publikasi di jurnal nasional, itu akan membantu portofolio Anda
dan juga memudahkan Anda untuk melangkah berikutnya. Kalau biasanya kalau sudah sekali dimuat tuh akan ketagihan untuk dimuat di jurnal berikutnya. Nah, jadi Pak Gofur mungkin nanti perlu ada sesi khusus dengan dosen lain yang mungkin punya produktivitas menulis tinggi, bagaimana mensubmit artikel untuk di jurnal. Karena ini penting dan ini ditagih Pak Gofur untuk akreditasi, ditagih untuk berbagai kegiatan bahwa mahasiswanya punya publikasi. Mahasiswa bisa menulis sendiri, bisa juga menulis bareng dengan dosennya. Jadi misalnya kalau ada yang punya concern dengan materi Quran hadis, mungkin bisa nulis bareng dengan Pak Gofur, nanti dipublikasikan. Yang concern dengan psikologi agama bisa nulis bareng dengan Bu Erba, sehingga bisa dipublikasikan bareng. Yang pasti semua mahasiswa diharapkan punya publikasi artikel. Dan itu diharapkan tidak harus nunggu nulis tesis. Makalah kelas bisa di convert menjadi artikel untuk dipublikasi. Makalah yang Anda sajikan di kelas tentu saja yang harus dipastikan adalah gimana caranya membuat makalah yang bisa dikonversi menjadi artikel jurnal. Itu mungkin Pak Gofur perlu forum tersendiri untuk itu. Bagaimana memastikan itu. Nah, yang ketiga ini kita akan memulai melihat menulis tesis. Saya lihat nih sebagian besar kawan-kawan sudah ada yang sudah mulai menulis proposal, ada yang sudah mulai menulis tesis, ada yang mungkin masih mencari-cari ide. Nah, saya hanya ingin memberikan sedikit pengantar tentang bagaimana menulis tesis dengan sukses gitu kurang lebih. Oke. Hal yang utama ketika menulis tesis itu adalah kita harus memilih dan menentukan tema. Jadi banyak yang konsultasi ke saya memberikan judul. Yang penting pertama itu bukan judul, tapi tema. Dan tema itu tidak harus sama dengan judul. Temanya misalnya pendidikan akhlak di kalangan pelajar milenial. Itu tema. Judulnya tidak harus begitu. Jadi temanya adalah berarti kita concern dengan pendidikan akhlak itu misalnya. Nah, tema yang Anda pilih harus sesuai dengan keahlian program studi. Program studi Anda adalah pendidikan agama Islam pada level S2. Maka temanya harus sesuai dengan program studi Anda, pendidikan agama Islam. Ada banyak mahasiswa datang ke saya membawa tema tentang peranan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu bukan tema PAI. Itu tema MP. Ada yang mengusulkan profesionalisme guru. Itu tema lain lagi. Jadi kalau profesionalisme guru, bahkan profesionalisme guru PAI pun belum tentu itu temanya tema PAI. Kalau yang Anda gunakan nanti adalah teori tentang profesionalisme guru. Nah, itu bukan teori PAI. Nah, pastikan tema yang Anda pilih itu sesuai dengan keahlian program studi, dengan PAI-nya. Jadi, ketika memilih tema, Anda pastikan ini PAI-nya di mana. PAI-nya dalam perspektif apa. PAI-nya Anda gunakan PAI yang mana. PAI itu sebagai program studi sebenarnya PAI itu sangat fleksibel, sangat luas. Berbeda dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ya hanya bahasa Arab saja. PAI itu ada PAI di sekolah, intinya kan PAI itu PAI di sekolah.
Tetapi kan PAI itu juga menyangkut berbagai mata pelajaran lain selain pelajaran PAI. Di situ ada Quran hadis, di situ ada akidah akhlak, di situ ada fikih dan usul fikih, di situ ada sejarah. Nah, itu semua PAI. Nah, jadi manfaatkan keluasan itu sebagai wilayah kekuasaan Anda. Gitu. Nah, bagaimana kita membangun tema? Kunci utamanya, dan ini akan saya banyak ulang nanti dalam presentasi ini, kunci utamanya Anda harus banyak membaca tulisan hasil penelitian. Tulisan hasil penelitiannya ya biasanya kan sekarang publikasi di jurnal. Kemudian lihat tesis dan disertasi. Nah, ini yang penting tadi disampaikan oleh Bu Sekroti. Ini yang agak mengganggu siapa ya, suara siapa ya? Bisa dibantu Mbak? Nah, harus banyak membaca. Jadi kelemahan utama dari beberapa proposal yang saya terima adalah tidak banyak membaca. Kurang bacaan atau membaca tapi tidak memahami substansi yang dibaca. Jadi pastikan Anda banyak membaca jurnal, artikel jurnal. Artikel jurnal yang bagaimana? Balik lagi ke atas, sesuai dengan keahlian Anda, sesuai dengan tema yang Anda pilih. Nah, kalau Anda sudah tentukan tema, nanti Anda akan terbebas dari rasa galau. Kebanyakan mahasiswa ketika ngajukan judul itu galau, bahkan dia tidak yakin judul itu yang akan dia pilih. Nah, saya tidak mau terima judul, saya memilih temanya dulu. Judul itu Anda bisa ajukan belakangan, tapi temanya apa? Dan kegalauan itu terjadi karena tidak banyak membaca. Nah, dan ini menjadi salah satu kelemahan utama kritik terhadap mahasiswa tarbiyah, mahasiswa pendidikan. Banyak kawan-kawan yang merasa sudah memiliki informasi yang banyak karena misalnya jadi guru atau jadi tenaga pendidik di sekolah atau di madrasah. Dengan guru itu, dengan menjadi guru, dia merasa sudah banyak informasi. Misalnya ada mahasiswa yang sering membolos, mahasiswa itu sering dapat teguran dari sekolah, atau sebaliknya ada sekolah yang mahasiswanya disiplin karena kepala sekolahnya disiplin, langsung itu menjadi judul untuk diteliti. Kemukakanlah judul pengaruh disiplin kepala sekolah terhadap akhlak siswa misalnya. Lalu ketika ditanya di pendahuluannya dia tulis cerita tentang kepala sekolahnya yang disiplin, kepala sekolahnya yang baik, sehingga siswa-siswinya menjadi baik. Lalu ketika ditanya teori apa yang akan digunakan, tidak bisa menjawab. Kemudian apa data awal yang digunakan, tidak bisa menjawab, sehingga nampak bahwa proposal atau pendahuluan tesis itu ditulis hanya berdasarkan common sense, hanya berdasarkan pemahaman yang dimiliki saja. Tentu tidak cukup. Jadi apa yang Anda dapatkan itu tidak cukup. Harus Anda baca dari artikel-artikel jurnal atau dari tesis disertasi. Jangan skripsi. Masa ada tesis referensinya skripsi? Itu tidak baik. Nah, untuk memperkaya bacaan Anda, ketika Anda membaca artikel jurnal yang baik, artikel jurnal yang baik itu gimana ya? Artinya begini. Hostnya siapa ya? Ada belum? Hostnya sudah ada, Pak. Ya, yang berisik-berisik dimatiin aja. Ketika Anda membaca artikel, lihat referensinya.
lihat referensinya. Nanti jadi Anda akan perkaya lagi. Jadi baca artikel jurnal, lihat referensinya, perkaya lagi lewat referensi di artikel jurnal, dan seterusnya. Lalu sering diskusi. Diskusi dengan kawan-kawan, diskusi dengan dosen, diskusi dengan orang yang Anda anggap bisa menjadi teman diskusi tentang tema yang Anda pilih. Jadi kadang-kadang begini, kalau sudah menentukan judul, judulnya ditolak, seolah habis dunia. Lama lagi untuk dapat judul baru. Tapi kalau Anda tentukan tema, nanti Anda bisa perkaya tema itu dengan berbagai referensi. Nah, jadi harus diingat ketika membuat nanti mengajukan proposal, kalau Anda sudah membaca artikel, dan artikel itu harus yang up to date, sehingga kita tahu bahwa orang sudah melakukan penelitian tentang ini, bahwa orang sudah melakukan ini, dan sudah ada hasilnya. Misalnya, pengaruh pendidikan agama terhadap pembentukan karakter. Wah, ini bagi saya menarik. Coba Anda baca dulu. Ternyata orang sudah nulis. Sudah banyak. Jadi banyak sekali tema-tema yang diajukan atau judul yang diajukan ternyata sudah ditulis oleh orang lain, tapi pembuat proposalnya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak banyak membaca. Jadi pertama, kunci utamanya adalah sering membaca, banyak membaca. Dan ketika membaca, Anda buat summary. Biasakan ketika membaca itu Anda buat rangkuman. Boleh ditulis tangan, boleh di laptop. Kalau sekarang mungkin sudah modelnya laptop. Dan ketika membuat rangkuman itu, pastikan Anda tulis sumbernya. Kasus banyak terjadi plagiat adalah karena banyak mahasiswa atau bahkan dosen juga ada, dia membaca jurnal atau artikel atau bahkan baca buku, dapat poin-poin penting, disalin di buku, disalin di Word-nya dia. Ketika menulis, salinannya itu diambil, dipakai. Tapi lupa, itu waktu itu ngambil dari mana? Digunakan saja. Akhirnya terjadilah plagiarisme. Jadi ketika Anda membuat rangkuman, membuat resume, membuat catatan terhadap sesuatu yang Anda baca, Anda tulis referensinya. Ini ada di mana, judulnya, penulisnya, dan seterusnya. Itu akan memudahkan ketika kita menyusun referensi nanti. Banyak sekali cerita mahasiswa itu ketika nulis referensi, ditanya ini ngutip dari mana, nggak tahu, lupa. Nah, itu sering terjadi. Yang kedua ya mulai menulis. Kalau Anda sudah punya temanya, tulislah apa yang ada dalam pikiran Anda. Tulis latar belakangnya, tulis pendahuluannya. Menulis itu dengan tadi hasil bacaan Anda rangkum di situ. Itu dianggap sebagai kajian awal terhadap tema yang Anda pilih. Sumber utama tulisan pendahuluan ini adalah kajian terhadap hasil penelitian. Jadi walaupun Anda ini ahli pendidikan agama, saya tidak sarankan Anda memulainya dengan kutipan-kutipan ayat Quran dan hadis. Itu nanti bisa Anda jelaskan di isinya. Tapi karena ini adalah karya ilmiah, karya akademik, maka kajian awal Anda, latar belakang Anda adalah kajian terhadap apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap tema ini. Anda bisa lihat kalau tulisan-tulisan artikel-artikel yang baik itu, jurnal-jurnal baik, itu dimulai dengan kajian terhadap penelitian yang sudah orang lain lakukan. Nah, bagaimana mencari artikel yang baik? Pastikan jurnalnya itu punya level di Sinta. Sinta berapa? Minimal Sinta 4. Syukur-syukur bisa sampai Sinta 2. Ya, minimal pokoknya dia terakreditasi di Sinta. Itu sumbernya. Lalu mulai dengan penelitian yang relevan. Jadi jadi kumpulkan saja, Anda punya tema, lalu mulai kumpulkan artikel-artikel atau buku-buku terbaru yang sesuai dengan tema yang Anda ajukan itu. Lalu mulailah menulis, membuat alur tulisan yang sistematis dan logis yang mengarahkan kepada permasalahan yang akan
Anda kaji. Kemudian buat pertanyaan. Buatlah daftar, bikin list pertanyaan. Pertanyaannya ditulis saja dulu pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda temukan terkait dengan tema. Dan pastikan Anda membuat pertanyaan itu setelah Anda membaca. Jangan ajukan pertanyaan sebelum Anda membaca. Banyak yang mengajukan pertanyaan, dia belum membaca. Sehingga pertanyaan itu sudah dijawab semua sama orang lain sebetulnya. Nah, pastikan Anda, begitu nanti Anda membaca tulisan, membaca artikel, Anda akan temukan tuh dari setiap artikel Anda pasti punya pertanyaan dari artikel itu. Apa kelanjutannya? Lalu pertanyakan pertanyaan Anda itu. Anda kan punya list nanti beberapa buah pertanyaan, beberapa macam pertanyaan. Saya ketika melihat proposal, yang saya lihat pertama adalah pertanyaannya. Apa sih yang mau dicari tahu? Banyak yang membuat pertanyaannya terlalu sederhana, deskriptif. Bagaimana pendidikan akhlak di Madrasah Al-Hikmah? Itu terlalu deskriptif. Tidak mencerminkan kajian analisis di dalamnya. Bagaimana model pendidikan akhlak dengan pendekatan pendekatan dialogis misalnya. Nah, itu kan akan menggali apa yang terjadi. Nah, jadi Anda buat daftar pertanyaan, lalu Anda pertanyakan pertanyaan Anda itu. Apakah pertanyaan ini, ya ini boleh Anda diskusikan dengan kawan, dengan siapapun, tapi buat daftar pertanyaan lalu diuji pertanyaannya. Pertanyakan pertanyaan. Pertanyaan ini, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan proposal itu yang menurut saya katakan tidak perlu diteliti. Tanpa diteliti, orang sudah tahu. Misalnya, pengaruh pendidikan akhlak terhadap pembentukan karakter. Apa perlu diteliti? Kan jelas pendidikan akhlak itu yang membentuk karakter. Bahkan pendidikan itu sendiri itu adalah membentuk karakter. Saya pernah mengkritik orang menulis tentang pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter. Tanpa diembel-embeli karakter, yang namanya pendidikan, itu yang membentuk karakter. Kalau pendidikan tidak berhasil membentuk karakter, ya berarti ada yang salah dengan pendidikan itu. Berarti bukan pendidikan, karena tidak berhasil membentuk karakter. Nah, karena itu pertanyaannya harus dipertanyakan, digali. Apakah pertanyaan kita ini layak untuk menjadi sebuah pertanyaan tesis? Nah, untuk memastikannya, coba lihat, perhatikan pertanyaan penelitian yang ada di tesis, yang ada di disertasi, yang ada di artikel yang relevan dengan kajian Anda, dengan tema-tema tadi. Lalu dari situ Anda bisa temukan, rumuskan sebuah pertanyaan utama. Apa pertanyaan utama Anda? Apa yang Anda ingin jawab lewat pekerjaan Anda menulis itu. Nah, ini bisa Anda lakukan kalau tadi Anda sudah banyak baca. Dan untuk yang pendekatan kuantitatif, Anda buat hipotesis. Apa hipotesisnya? Setelah Anda membuat pertanyaan, lalu tentukan metodologinya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, cara apa yang akan Anda gunakan? Metodologi adalah alat untuk membantu Anda memotret persoalan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data. Itu metodologi. Jadi pemilihan metodologi itu adalah Anda pertimbangkan apakah metodologi yang akan Anda gunakan itu akan mampu membantu Anda menemukan jawaban terhadap masalah yang Anda hadapi. Lagi-lagi, perhatikan tesis, disertasi, artikel yang relevan. Bagaimana mereka menggunakan metodologi. Tapi jangan lihat 1-2 saja, lihat yang banyak, yang baik.
Dan pastikan metodologi yang dipilih itu relevan dengan tema yang Anda bahas. Yang keempat, nah ini yang penting, yang sering juga tidak dimiliki oleh banyak proposal adalah pastikan Anda memiliki perspektif teoritis untuk menganalisa data. Anda harus punya perspektif teori. Ketika Anda memotret pendidikan akhlak misalnya, Anda mau pakai perspektif teorinya siapa pendidikan akhlak? Apakah Anda menteorisasi pendidikan akhlaknya Al-Ghazali lalu Anda gunakan untuk memotret? Apakah Anda membandingkan pendidikan akhlak dengan teorinya pendidikan karakter Licona misalnya? Jadi ada perspektif yang Anda gunakan. Saya ingin melihat kenakalan remaja dari perspektifnya psikologi. Saya ingin melihat dari perspektifnya fikih. Saya ingin melihat dari perspektifnya akhlak. Nah, jadi ada perspektif yang digunakan sehingga Anda mampu membaca masalah dengan tepat. Nah, setelah Anda tentukan metodologinya, lalu gimana cara mengumpulkan data? Jadi sudah ada pertanyaan, sudah ada metodologi yang ditetapkan, bagaimana Anda mengumpulkan data, Anda definisikan data yang Anda perlukan itu data berbentuk apa. Dan itu akan tergantung metodologi yang Anda pilih. Terus sumber datanya dari mana? Nah, jadi Anda harus pastikan kan dua paradigma besar dalam penelitian itu, kuantitatif dan kualitatif. Kalau Anda menggunakan metode pendekatan kuantitatif, maka Anda harus berpikir dengan cara pikir kuantitatif. Jenis datanya, sumber datanya Anda harus berpikir kuantitatif. Biasanya kalau kuantitatif, respondennya banyak. Bisa ratusan responden untuk diobservasi dan menjawab kuesioner atau mengisi angket dan seterusnya. Tapi kalau kualitatif, respondennya tidak banyak, tapi mendalam. Nah, jadi Anda tentukan jenis datanya Anda mau data apa, data kuantitatif atau data kualitatif. Kalau data kuantitatif, sumbernya dari mana? Siapa yang akan jadi responden? Kalau kualitatif, siapa yang akan jadi narasumber? Lalu susun instrumennya. Instrumen itu harus divalidasi. Jadi kalau Anda kualitatif pun, Anda punya instrumen observasi, Anda punya instrumen wawancara, Anda verifikasi itu validasi. Instrumennya ini betul nggak mampu menjawab pertanyaan saya. Kalau kuantitatif, Anda punya kuesioner, punya angket, divalidasi. Betul nggak angket ini akan mampu menjawab apa yang ingin saya peroleh. Lalu buat rencana bagaimana data itu Anda peroleh. Nah, ini yang seringkali terjadi penundaan dalam penulisan tesis. Anda tidak punya rencana. Jadi karena memang menulis tesis itu kan berbeda dengan menulis makalah di kelas. Menulis makalah di kelas itu Anda dibatasi oleh deadline yang ditentukan oleh dosen. Tapi menulis tesis, deadline-nya Anda sendiri yang tentukan. Deadline-nya Anda sendiri yang buat. Walaupun dibatasi itu, setiap surat tugas bimbingan itu berlaku hanya 1 semester. Nanti bisa diperpanjang. Tapi yang buat deadline Anda sendiri. Dosen pembimbing tidak akan ngejar-ngejar Anda. Mungkin Kaprodi yang akan ngejar-ngejar Anda ketika Anda menjelang deadline. Tapi Anda tentukan. Nah, langkahnya dari mulai pemolehan data itu Anda tentukan waktunya. Karena seringkali ini tertunda, narasumber tidak tersedia, responnya belum mencukupi, izinnya belum keluar, macam-macam. Nah, Anda harus buat rencana itu. Mekanismenya bagaimana? Kalau Anda kuantitatif menyebarkan angket, bagaimana menyebarkan angketnya? Bagaimana memilih samplingnya? Bagaimana data itu angketnya Anda sebarkan, Anda peroleh lagi? Gimana memastikan bahwa mereka mengisinya dengan objektif? Jadi mekanismenya jadi. Kalau kualitatif, Anda tentukan Anda mau observasi apa yang diobservasi. Anda mau wawancara siapa yang Anda ajak bicara. Bagaimana cara menghubungi narasumber. Kadang-kadang kalau Anda melakukan sesuatu yang sangat krusial itu,
narasumbernya belum tentu mudah untuk diperoleh. Nah, gimana caranya mengakses narasumber itu? Jadi Anda pikirkan mekanismenya. Lalu bagaimana menggunakan instrumen yang tepat tadi sudah kita bahas, dan bagaimana memperoleh, mengakses responden atau informan atau narasumber. Data Anda kumpulkan, lalu ada tentu olah. Tentu saja untuk pengolahan Anda verifikasi dulu data itu. Pastikan data yang Anda peroleh itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Pastikan data yang diperoleh itu valid, reliable, dilihat datanya betul-betul sesuai dengan diinginkan atau tidak. Lalu data diolah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Anda menggunakan metode apa? Banyak penelitian kualitatif melakukan wawancara kepada narasumber. Setelah wawancara, penulisnya bingung, nih wawancaranya mau diapain. Lalu disajikan saja wawancara apa adanya. Tidak diolah. Nah, ini harus perhatikan betul yang keempat itu. Lihat langkah-langkah pengolahan data pada penelitian yang digunakan. Jadi sering, terutama yang kualitatif ini. Kalau kuantitatif kan sudah diarahkan oleh rumus-rumus statistik. Tapi yang kualitatif sering di bagian metodologi dijelaskan. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara triangulasi, data reduction, dan seterusnya. Tapi begitu data itu dapat, menulis laporan hasil penelitian, menulis tesis, langkah-langkah itu tidak dilakukan. Triangulasinya tidak dilakukan, data reduction-nya tidak dilakukan, data categorization-nya tidak dilakukan, sehingga begitu saja data mentah disajikan. Nah, itu kan tidak tidak membantu ketika ingin memahami masalah itu secara utuh. Jadi perhatikan langkah-langkah pengolahan data pada metode yang digunakan. Jadi langkah-langkahnya apa sih? Lakukan langkah-langkah itu sesuai dengan referensi metode penelitian yang Anda gunakan. Lalu setelah diolah, data itu dianalisa dan dibahas. Jadi pengolahan data itu belum tentu nggak harus muncul di tesisnya. Yang muncul adalah deskripsi datanya lalu dengan analisa. Tapi bisa juga Anda, kalau yang kualitatif bisa Anda kemukakan pengolahan datanya. Nah, pada penelitian kuantitatif, data tentu dianalisa dengan menggunakan rumus statistik tertentu. Setelah datanya dianggap valid, reliable, lalu dimasukkan ke dalam rumus statistik tertentu. Lalu hasil analisa data, hasil perhitungan rumusnya itu didiskusikan, dan penjelasan terhadap temuan untuk menjawab hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Pada penelitian kualitatif, maka data dianalisa dengan menggunakan teori tertentu. Tadi sudah saya sampaikan di awal tentang perspektif yang Anda gunakan. Jadi datanya itu diolah dulu, lalu diolah, disajikan dengan menggunakan perspektif. Ada perspektif apa yang akan Anda gunakan untuk menjelaskan. Lalu hasilnya dibahas, didiskusikan. Jadi setelah Anda menganalisa bahwa pembentukan karakter di pesantren itu terjadi dengan berbagai faktor gitu ya. Lalu Anda bahas kenapa itu mungkin terjadi di pesantren. Kenapa pesantren bisa memfasilitasi siswa untuk belajar membentuk karakter, dan didiskusikan. Diskusi itu ada pro kontranya, ada pendapat yang mendukung, ada yang melemahkan, ada yang menolak, dan seterusnya. Didiskusikan. Disitulah terjadi dialog dengan peneliti-peneliti yang lain dari tulisan mereka. Lalu ambil kesimpulan. Yang penting adalah pertama, kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. Harus nyambung nih. Pertanyaan penelitian di depan, rumusan masalah harus dijawab oleh kesimpulan. Kesimpulan harus memiliki temuan yang signifikan, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut thesis statement. Jadi Anda membuat tesis, harus ada thesis statement. Yang itu bukan statement yang biasa. Yang itu hanya Anda yang membuat. Jadi disinilah Anda menjadi master. Anda punya thesis statement. Apa thesis statement Anda?
Pendidikan misalnya ya, pendidikan karakter di pesantren itu hanya dimungkinkan apabila pesantren itu memiliki kiai yang dihormati. Misalnya begitu. Nah, itu Anda harus ajukan itu dan itu akan Anda pertahankan. Orang menggugat. Misalnya, ada kok pesantren yang tidak punya kiai yang dihormati tapi bisa memberikan karakter. Anda bisa bantah. Temuan Anda tidak begitu. Nah, jadi tesis statement itulah yang membuat Anda menjadi seorang ahli. Inilah temuan saya. Dan tesis statement itu harus sesuatu yang Anda temukan dari menganalisa data, memverifikasi, dan mendiskusi data. Inilah kesimpulan saya. Dan kesimpulan itu bukan rangkuman. Jadi dia intinya dua yang di atas tadi. Menjawab pertanyaan penelitian, memiliki temuan yang signifikan, ya dalam bentuk tesis statement, pernyataan tesis Anda. Di beberapa tempat bahkan diajukan tesis statement itu di awal, di pendahuluan. Bahwa dikatakan bahwa penelitian ini ingin membuktikan bahwa pesantren tidak akan berkembang tanpa guru, tanpa kiai. Misalnya. Itu tesis statement yang akan Anda uji dan lalu disimpulkan. Tapi tesis statement itu intinya adalah temuan inti dari penelitian yang menjadi kesimpulan. Nah, ini yang ketika Anda nulis nanti tapi Anda jangan terlalu dibebani di awal nanti apa tesis statement. Anda mengalir saja, nanti begitu Anda punya data, analisa data, bandingkan data itu dengan yang lain, dibahas dan didiskusikan, lalu Anda akan sampai pada kesimpulan yang membuat Anda bisa merumuskan tesis statement itu. Itu saya kira pengantarnya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Erba. Baik, terima kasih Pak Zudi. Nah, beberapa langkah dan ini semuanya berhubungan dengan tesis mahasiswa. Dan memang kendalanya kebanyakan begitu ya Pak. Di latar belakang itu kebanyakan mahasiswa tidak memahami mau apa yang ditulis. Dan kasus yang sama menawarkan judul bukan permasalahan yang dihadapi. Karena itu kondisi ini yang selalu menjadi kendala mahasiswa. Kira-kira apa konten dalam latar belakang? Bagaimana metodologi yang dilakukan? Ada yang tidak paham apakah kajian yang relevan itu ditempatkan di kuantitatif ataukah di kualitatif? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kerangka teori yang digunakan tidak seimbang atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Akan banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Nah, ini kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya kepada Pak Zudi tentang hal-hal yang selama ini menjadi kendala sehingga nanti mudah-mudahan menjadi solusi sehingga tesisnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Zudi. Baik, kepada mahasiswa silakan untuk bertanya 3 orang dulu. Langsung aja ya bertanya, nggak usah di chatting. Silakan. Kendala apa yang dialami selama ini terhadap pada tesis yang sedang dikerjakan? Ada itu biasanya tuh ada di latar belakang banyak mahasiswa yang masih menulis ayat Al-Qur'an, hadis, sehingga seperti makalah, sehingga seperti khutbah. Ya. Pendidikan akhlak, tapi di dalamnya menyebutkan tentang hadis-hadis, ada akhlak, tidak satupun yang menyambung atau menulis teori-teori atau tulisan-tulisan yang pernah menulis dengan tema yang sama. Masih banyak mahasiswa yang belum memahami bagaimana menulis latar belakang yang tepat. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, satu, Mbak Haifah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifah dari MPAI 4A. Ya, Bu, saya mau tanya, jadi kan saya itu bahasnya tentang pendidikan moral, baru mau buat proposal nih. Nah, di situ kan saya pakai 2 tokoh yang berbeda. Yang satu tokoh Islam dan yang satu lagi tokoh dari Asia Timur gitu. Nah, di situ kan di latar belakang itu kan kita harus mengemukakan misalnya latar belakang kenapa kita ambil judul itu kan Bu, misalnya mengemukakan fakta-fakta yang terjadi, misalnya tentang krisis moral. Nah, apakah saya harus mengerucut
misalnya di Indonesia. Soalnya saya kan bahasnya secara global. Apakah saya tulis di dunia atau saya harus khususin itu di Indonesia gitu. Sedangkan saya kan menelitinya 2 tokoh yang di luar dari Indonesia. Atau saya nerapin itu di Indonesia atau saya tulis aja di dunia gitu, Bu. Apakah harus mengerucut atau maksudnya dalam dunia tuh bisa juga gitu. Soalnya saya waktu itu sempat nanya sama salah satu dosen, dan katanya saya harus mengerucut. Cuma saya bingung kalau mengerucut karena ini nggak ada kaitannya sama, maksudnya tidak mengerucut ke pendidikan Indonesia gitu loh, Bu. Tapi itu katanya terlalu global gitu. Tapi saya sampai sekarang belum nemu itu titik temunya tuh di mana antara yang saya bahas 2 tokoh itu sama disuruh pendidikan Indonesianya itu gitu, Bu. Paham nggak, Bu, maksud saya? Ini studi literatur ya? Iya, Saya sebutkan judulnya apa? Saya baru mau coba ini peran pendidikan moral menurut Imam Al-Ghazali sama Fukuzawa Yukichi. Jadi Fukuzawa Yukichi itu adalah salah satu tokoh seperti Imam Al-Ghazali, cuman dia di Jepang, Bu. Tapi dia punya buku-buku yang valid. Maksudnya itu dia kayak kaisar, tapi dia tuh tokoh pendidikan. Seperti kayak mungkin di barat kayak Skinner dan yang lain gitu. Nah, kalau di Jepang namanya Fukuzawa Yukichi, Bu. Oke, baik, bisa dipahami. Begitu Pak Zudi, ada 2 tokoh, ini tesisnya literatur, perbandingan konsep pendidikan moral dari perspektif ulama Islam dan perspektif Barat. Apakah boleh keluar ataukah hanya mengerucut dari tokoh-tokoh lokal ya, atau hanya Islam semata tanpa membandingkan dengan Barat ataupun modern? Ya, kembali ke pertanyaan saya, ke slide saya yang pertama tadi, tema. Ini Anda bukan menulis biografi. Jadi pastikan ini bukan biografi tokoh. Temanya apa? Yang membuat Anda bingung, Anda tidak punya tema. Hanya terpukau oleh tokoh A, terpukau oleh tokoh B, sehingga yang Anda kaji nanti adalah biografi jadinya. Siapa yang pernah menulis tentang Al-Ghazali, siapa yang menulis tentang tokoh yang dari Jepang itu. Temanya apa? Apa sih yang ingin diangkat dengan mengulas 2 tokoh itu? Apa titik temu misalnya pemikiran 2 tokoh itu? Nah, titik temunya itulah yang menjadi tema. Dan tema itulah yang diulas dulu. Misalnya, saya tidak tahu ya, misalnya membangun spiritualitas siswa untuk mengembangkan pendidikan karakter misalnya. Nah, apakah kedua tokoh itu bicara tentang spiritualitas? Apa yang menjadi titik temu dari pemikiran 2 tokoh itu? Dan titik temu itu menjadi tema. Jadi lalu Anda kaji tema itu sudah dibahas oleh siapa saja. Jangan-jangan ada tokoh lain yang lebih kompeten untuk diangkat ketika bicara tentang tema itu. Dan jangan dibuat terlalu generik. Misalnya, kalau Anda bicara Al-Ghazali, Anda akan tercebur dalam lautan ilmunya Al-Ghazali. Ghazali itu ahli fikih, ahli tasawuf, ahli akhlak tentu saja, ahli kalam, ahli filsafat. Kalau Anda mau bicara Al-Ghazali, Anda kecebur di situ dan Anda nggak bisa berenang. Tapi kalau Anda tentukan temanya, tema apa, maka Anda akan fokus pemikiran Al-Ghazali tentang tema itu. Nah, jadi jangan terjebak oleh Al-Ghazalinya atau dengan tokoh lain, fokus pada tema itu. Anda hanya menggunakan Al-Ghazali atau tokoh lain untuk membantu Anda
menemukan atau menjawab tema itu. Nah, yang terpenting adalah tema itu sejauh ini sudah didiskusikan oleh siapa saja dan sejauh mana diskusi itu terjadi. Yang kedua, pastikan temanya sesuai dengan pendidikan agama. Karena ini kita pendidikan agama Islam. Silakan saja menggunakan tokoh di luar Islam untuk melihat, tapi tema Anda adalah pendidikan agama Islam. Soal apakah harus di Indonesia atau tidak? Kalau itu kajian teoritis tidak harus dibatasi, tapi kalau kajian empiris ya memang harus dibatasi tempatnya di Indonesia. Kalau kajian empiris, tapi kalau teoritis kajian pemikiran yang penting tema itu jelas temanya, bukan hanya sekedar biografi tokoh. Jadi kesampingkan dulu nama tokoh itu, Anda fokus pada pemikirannya, pada titik temu pemikirannya, atau jangan-jangan tidak cocok tokoh itu. Jadi jangan memaksakan karena Anda sudah punya dua nama harus ketemu membahas dua nama itu. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Karena yang penting itu adalah temanya. Itu kira-kira Bu Erba, Saudara Haifa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi tentukan dulu temanya ya, Mbak Haifa ya. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, dari siapa ini? Ahmad Badrun, Bu. Pak Badrun. Nah, baik. Pak Ahmad Badrun dari mana? Dari MPAI semester 4, MPAI 4A. Oke, baik. Silakan lanjut Pak Ahmad Badrun. Baik, Pak Dr. Judi yang saya hormati. Saya mengangkat tema media pembelajaran berbasis teknologi. Kasusnya adalah e-learning madrasah. Saat ini memang saya lagi mempersiapkan proposalnya, tapi belum diajukan. Jadi saya mencermati aplikasi e-learning madrasah yang saat ini sedang digunakan dalam masa pandemi ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sih judulnya sudah ada juga judulnya, yaitu e-learning madrasah _2 transformasi digital kurikulum madrasah dan implementasinya di MA Subono Mantopani, yaitu sekolah di salah satu sekolah Yayasan Subono Mantopani. Nah, menurut pertanyaan pertama adalah yang tadi Pak Judi bahas tentang kesesuaian tema antara PAI dengan tema tesis. Ini yang saya tanyakan, apakah itu sudah sesuai gitu ya tema tersebut? Karena saya melihatnya transformasi digital kurikulum madrasahnya dan studi kasusnya adalah implementasinya di salah satu sekolah seperti itu. Mungkin itu dulu pertanyaannya itu sebelum lebih lanjutnya, yaitu kesesuaian tema dengan tesis yang akan saya ajukan. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi judulnya e-learning madrasah _2 transformasi digital E-learning madrasah kurikulum ya. _2 transformasi digital kurikulum. Nah, terus implementasi lagi ya. Seperti itu. Oke. Jadi ada banyak judul ini Pak, ada banyak kalimat di sini kata-katanya. Ya, bisa ditanggapi Pak Zudi. Ya, Anda temanya mau bicara e-learning, mau bicara kurikulum, atau mau bicara implementasi kurikulum? Temanya e-learning, ya. E-learning. Berarti teori yang akan digunakan teori apa? Ya teori umum yang menyangkut yang membahas tentang e-learning itu, Pak. Nah, kalau e-learning kan berarti bukan PAI teorinya. Iya. Itu tentang teori teknologi pendidikan. Iya, betul. Ya, jadi itu layaknya diajukan oleh teknologi pendidikan. Kecuali Anda ingin merekonstruksi mata pelajaran, katakanlah misalnya Anda fokus satu saja, mata pelajaran Quran Hadis, merekonstruksi materi Quran Hadis sebagai bahan untuk e-learning.
bagaimana menyajikan materi Quran hadis dengan menggunakan teknologi digital. Tapi Anda fokus bukan ke teknologi digitalnya, fokus pada Quran hadisnya. Kalau Anda bicara kurikulum madrasah itu kan besar sekali, luas sekali. Iya, Karena kurikulum madrasah ada pelajaran matematika juga, ada pelajaran bahasa Inggris juga, ada pelajaran macam-macam. Nah, berarti itu bukan ranahnya PAI. Anda fokus saja di PAI-nya. Kalau mau menggunakan mau e-learning-nya Anda gunakan, nah bagaimana materi PAI, ambil saja satu mata pelajaran PAI, bagaimana materi PAI yang konvensional itu ditransformasi menjadi bahan e-learning. Itu mudah atau tidak? Apakah bahan yang ada bisa begitu saja ditransformasi menjadi bahan e-learning, atau ada langkah yang harus dilakukan, mengubah bahan yang konvensional dari buku cetak menjadi materi e-learning. Nah, itu Anda fokus saja pada satu mata pelajaran, lalu Anda kaji apa kendalanya ketika materi PAI itu ditransformasi menjadi bahan untuk media digital. Nah, itu saya kira akan menjadi kombinasi yang menarik. Jadi ada PAI, Anda tetap menggunakan e-learning sebagai perspektifnya, tapi kajian tetap PAI. Itu saran saya, Pak. Iya, tadinya gini Pak, jadi kan menelitinya kan di sekolah nih ya, di sekolah. Nah, sekolah kan madrasah. Nah, di madrasah itu kan tentunya ada pelajaran agama ya. Nah, di sini yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana atau sejauh mana implementasi aplikasi e-learning itu dijalankan. Artinya kan di sini kan banyak kualitas perbedaannya, nanti kan bermacam-macam tuh di sekolah. Kendala-kendalanya apa, hambatan-hambatannya seperti apa. Nah, tentunya ada yang sempurna sudah menjalankan ilmu madrasah, ada yang belum, terus kendalanya seperti apa, hambatannya seperti apa. Tadinya fokusnya seperti itu, Pak. Jadi ingin menyorot tentang pelaksanaannya, sejauh mana implementasinya sudah dijalankan. Itu fokus penelitiannya. Coba Anda baca-baca dulu deh. Itu tidak nyambung dengan PAI. Itu bukan PAI. Oh ya, baik Pak. Itu teorinya teori e-learning. Jadi bagaimana mengimplementasikan e-learning. Cuman tempatnya aja di madrasah. Iya betul. Madrasah jadi tempat. Tapi teorinya, kajiannya bukan kajian PAI. Anda adalah ahli PAI, bukan ahli e-learning. Oh baik Pak. Baik. Yang Anda mau jadi ahli e-learning silahkan saja. Maksud saya di MPAI Anda akan diarahkan untuk menjadi ahli PAI, bukan ahli e-learning. Yang Anda kemukakan tadi, Anda akan meneliti tentang penerapan e-learning di madrasah. Itu nggak ada hubungan dengan PAI. Oke. Karena teorinya nanti teori e-learning, teori, dan itu terlalu pragmatis. Jadi kelihatannya Anda tadi yang saya katakan di awal harus banyak membaca artikel yang bicara tentang itu. Nah, kalau Anda artikelnya e-learning, maka akan menjebak Anda pada teori-teori e-learningnya. Baik Pak. Ya. Itu saya kira, Pak Badun ya. Nah, jadi fokus di PAI-nya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Zudi. Memang sering terkendala ya mahasiswa Pak. Seperti kemarin misalnya persepsi atau kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional siswa SMA atau siswa MAN. Jadi kadang-kadang antara psikologi dengan PAI ini mereka masih kurang tidak menyambung dengan status mereka sebagai atau core mereka sebagai mahasiswa PAI. Disinilah perlu kita luruskan core keilmuan PAI itu kemudian diintegrasikan dengan tesis itu seperti apa. Kadang ada yang manajemennya, ada yang psikologinya. Sehingga kalau core-nya MPAI memang harus fokus kepada keilmuan MPAI itu sendiri. Baik, ini ada pertanyaan. Silakan Bu Umi Kulsum, silakan. Baik, terima kasih Ibu Erba atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan judul saya, Pak, judul saya berjudul bertemakan pemanfaatan teknologi pendidikan
pada pembelajaran fikih daring selama COVID-19. Di sini saya mengambil tema ini, yang ingin saya dalami adalah bagaimana kompetensi guru dalam pembelajaran fikih selama pembelajaran daring ketika COVID dalam memanfaatkan teknologi. Jadi di sini saya lebih memperdalam kemampuan gurunya atau kompetensi gurunya dalam memanfaatkan teknologi. Guru di sekitar MGMP Fikih, dari banyaknya guru di MGMP Fikih di Jakarta Selatan, saya mengambil hanya 6 guru yang akan saya teliti, dari 6 guru di 6 madrasah. Kebetulan saya sudah mencapai ke bab 4 dan saya sudah melakukan kuesioner dengan menggunakan Google Form. Di kuesioner tersebut saya memberikan untuk di grup MGMV Fikih se-Jakarta Selatan dan kurang lebih ada 15 tanggapan atau 15 responden. Lalu saya juga sudah melakukan wawancara terhadap 6 guru yang akan saya teliti. Yang ingin saya tanyakan, sebagaimana yang tadi Bapak kemukakan, di dalam hasil atau di dalam hasil dan tadi ya, itu berupa analisa dan pembatasannya. Lalu di dalam hasilnya itu juga ada diskusi, berupa diskusi yang merupakan pro dan kontra. Nah, setelah saya melakukan wawancara itu, saya sudah bisa menarik kesimpulan, maksudnya saya sudah menemukan sedikit banyak jawaban dari yang sudah saya rumus dalam rumusan masalah itu, bahwasanya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran fikih selama COVID ini masih lemah, karena memang COVID ini terkesan mendadak sehingga tidak banyak persiapan yang dilakukan oleh guru-guru fikih. Lalu yang ingin saya tanyakan, Pak, dari hasil kuesioner dan wawancara itu, akankah saya masukkan semua ke dalam hasil atau di bab 4 dari apa tadi yang Google Form itu, semua apa saya harus jabarkan, terus bagaimana wawancara tersebut, apakah saya menuliskan pertanyaannya, lalu saya yang saya lakukan adalah saya tuliskan dari pertanyaan-pertanyaan wawancara, lalu dari hasil-hasil wawancara saya kesimpulkan dan saya analisis. Sudah, Bu. Lalu yang tadi Bapak kemukakan itu kan harus ada pro dan kontra. Dari yang hasil wawancara itu harusnya saya dengan referensi-referensi yang telah saya baca, lalu saya masukkan mana yang pro dengan mana yang kontra terkait dengan hasil wawancara yang telah saya dapati. Mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih, Bu Erba. Oke, ada 2 wawancara juga dihubungkan dengan diskursus teori-teori yang ada, yang pro dan kontra. Gitu, Pak Zudi. Ya, ini sudah sudah pada tahap laporan penelitian ya. Iya, Pak. Oke, ya, karena saya tidak tahu. Jadi gini, ketika Anda menganalisis, teori apa yang Anda gunakan untuk menganalisa?
Bu Umi. Nggak, coba sekarang Iya. Anda menggunakan teori apa? Saya ingin tahu perspektif Anda itu perspektif apa? Apakah Berarti yang saya munculkan teori teknologi pendidikan ya, Pak? saya justru bertanya, Anda menggunakan teori apa untuk menganalisis? Kan Anda sekarang sudah menganalisis. Anda menganalisis menggunakan teori apa? Untuk di tempat ini, Pak, saya baru menurunkan dari hasil kuesioner dan hasil-hasil wawancara 6 guru tersebut. Belum sampai menarik kepada teori yang akan saya pakai. Nah, gini, teori itu bukan di bab 4, Bu. Jadi ketika Anda membuat kuesioner, ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Pak. Kualitatif. Kualitatif. Ketika Anda, berarti kalau kualitatif nggak pakai kuesioner, pakai interview. Tapi Anda pakai kuesioner juga. Kuesionernya disebarkan gitu. Iya, tapi kuesioner tersebut secara umum terhadap guru MGMP se-Jakarta Selatan. Secara garis besar pembelajaran fikih selama daring. Kuesioner, kalau kuesioner kan biasanya untuk kuantitatif ya. Ini kuesioner bentuknya apa? Google Form, terus berupa Ketika membuat kuesioner itu sudah didiskusikan dengan pembimbingnya belum? Terakhir saya bimbingan dengan pembimbing, terakhir disuruh buat instrumen untuk wawancara. Instrumen wawancara. Kalau kuesionernya, Anda sudah menyebarkan kuesioner lewat Google pada guru-guru PAI se-Jakarta Selatan. Nah, kuesioner itu sudah dengan pembimbing belum? Sudah, Pak. Sudah divalidasi juga? Untuk selanjutnya belum bertemu kembali dengan dosen pembimbing. Ya mungkin saran saya diskusi dengan baik-baiklah dengan pembimbing, karena itu di situ Anda sudah punya teori. Jadi teori itu bukan ujuk-ujuk datang di akhir untuk menganalisa. Jadi begitu ada data, ini analisanya pakai apa ya? Tidak. Sebelum Anda mengumpulkan data, Anda sudah punya dalam bahkan di pendahuluan, Anda sudah punya rencana data yang Anda peroleh itu akan diapakan. Jadi kalau Anda sudah punya data yang Anda peroleh, akan dianalisis menggunakan teori apa? Nah, kalau yang Anda gambarkan tadi, yang lebih cocok memang teori pembelajaran PAI. Nah, bagaimana mentransformasi pembelajaran PAI dari konvensional ke digital. Nah, teori pembelajaran PAI-nya yang harus diperkuat. Itu harus dari awal. Berarti di pendahuluannya Anda kemukakan bagaimana penelitian yang sudah orang lakukan tentang pembelajaran PAI. Itu sudah harus di pendahuluan sudah ada itu. Di pembelajaran PAI, fikih ya, maaf, tadi Anda fikih ya. Pembelajaran fikih itu apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembelajaran fikih? Langkah-langkahnya apa saja? Apa yang harus disiapkan? Metodenya bagaimana? Nah, di situ Anda diskusikan apa yang orang sudah teliti tentang pembelajaran fikih. Lalu kan sekarang pembelajaran fikih berhadapan dengan situasi COVID di mana pembelajaran harus menggunakan media daring. Ya. Nah, disitulah peran Anda. Dengan ada gap di situ, ada pembelajaran fikih yang konvensional, ada media daring yang guru belum menguasai.
Di situlah tugas Anda menemukan apa sih kendalanya ketika teori pembelajaran fikih konvensional itu ingin ditransfer ke media daring. Kendalanya apa? Nanti Anda temukan tesis Anda adalah bahwa pembelajaran fikih secara daring itu berbeda dengan yang konvensional dalam hal apa? Kendala yang dihadapi guru adalah apa? Nah, jadi mulainya dari teori pembelajaran fikih. Analisnya dari pembelajaran fikih. Sebuah pembelajaran fikih dikatakan efektif kalau apa? Sebuah pembelajaran fikih dikatakan berhasil kalau apa? Nah, Anda sudah punya teorinya itu. Teori itulah yang akan Anda gunakan untuk membaca data hasil penelitian Anda. Kira-kira begitu. Ahlinya itu Pak Sapiudin. Ahli teori pembelajaran fikih itu Pak Sapiudin. Itu saya kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Zudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Zudi. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Edo. Silakan Mas Edo. Terima kasih Ibu Herba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Judi yang kami hormati, dan tadi ada Ibu Surudin, ya, dekan kita. Pertanyaan saya, Pak. Saat ini saya sudah mulai menyusun di bab 3 saat ini. Awalnya, ini bicara dari awalnya. Awalnya judul saya itu tentang perbandingan penggunaan metode pembelajaran saat itu, ya. Karena dikira saya membuat judul ini pada awal semester 3 dan di semester 3 akhir sudah di ujian proposal. Ya. Tapi dikira saya Januari atau bulan ini itu sudah bisa masuk, ternyata masa COVID malah semakin membesar, semakin melebar, bahkan ada varian baru. Maka dosen pembimbing mengusulkan agar ada perubahan, karena kalau dipaksakan pasti tidak bisa dan harus menunggu KBM di madrasah tatap muka, itu lama. Akhirnya disarankan untuk berubah judul, dan saya mengambil judul yang baru, yaitu judulnya Pengembangan E-Modul berbasis model pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran fikih kelas 5 di MI UIN Jakarta. Sampai bab 3 itu pembimbing menawarkan ini menggunakan metode apa? Apakah mau PTK, eksperimen, atau R&D? Yang membuat pertanyaan saya sampai saat ini, saya juga masih, awalnya saya ingin PTK, cuma PTK kan harus secara 1 semester, bahkan bisa 2 semester, ya, atau eksperimen. Nah, tapi pembimbing mengarahkan saya untuk R&D. Nah, sedangkan saya sendiri belum ini banget tentang R&D. Nah, kalau menurut Pak Judi, itu mungkin sarannya saya lebih ke mana, gitu kan ya? Itu tentang E-modul ya. Karena mungkin pembimbing saya saat ini lagi membahas hal yang sama dengan bentuk R&D. Ya, gitu. Cuma kan setelah saya konsultasi dengan beberapa rekan dan teman, kalau R&D itu memang perlu waktu yang cukup lama dan biaya. Tapi apakah bisa disederhanakan kalau saya tetap menggunakan R&D? Gitu. Mungkin gitu aja Pak Judi. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Zudi, bisa dijawab. Ya,
kalau lihat tawaran tadi tema yang Anda sampaikan, ini kan bukan penelitian post factum, bukan meneliti sesuatu yang sudah ada. Kalau penelitian yang ke depan, ya memang harus R&D, karena bukan meneliti yang sudah terjadi, kecuali Anda meneliti bagaimana modul e-learning fikih itu dilaksanakan. Yang Anda teliti adalah bagaimana membuat e-modul. Ya harus R&D, tidak ada pilihan lain. Kecuali Anda mau menguji ada beberapa e-modul fikih, mana yang paling efektif, mana yang lebih baik. Nah, itu Anda bisa eksperimen. Tapi kalau modulnya belum ada, ya bagaimana mau diteliti dengan eksperimen? Kan modulnya belum ada. Bagaimana mau diteliti PTK? Modulnya belum ada. Jadi pertanyaan kembali adalah, apakah yang Anda maksud e-modul itu e-modul yang akan dikembangkan, atau melihat, mengkaji, mereview e-modul yang sudah ada? Kalau Anda akan mengkaji bagaimana mengembangkan e-modul yang belum ada, maka tidak ada pilihan lain, harus R&D. Tapi kalau Anda ingin mereview e-modul yang sudah ada, mungkin beberapa e-modul Anda perbandingkan, analisis, bisa Anda menggunakan eksperimen, bisa Anda menggunakan sebetulnya analisa wacana juga bisa, lihat membandingkan konten dari e-modul itu. Itu pendekatannya, mana yang cocok dengan Anda. Saya kira itu. Mute. Oke, terima kasih Pak Jody. Kalau eksperimen kan kita bisa membandingkan e-modul yang sudah ada. Saat ini memang saya sedang membuat e-modul versi saya. Dan itu kita gunakan juga buat saya kirim ke anak-anak. Karena KBM saat ini kan di kami di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta itu menggunakan Zoom. Zoom 3 hari sekali, ada yang 2 harinya itu luring, dalam artian hanya penugasan. Nah, di saat itulah saya itu menggunakan e-modul. E-modul tersebut merangkum semua materi, submateri, dan di situ juga ada saya masukkan video, audio visual juga, dan Google Form juga. Nah, saya itu saat ini memang awalnya pengen mengembangkan, tapi saya juga sedang berjalan saat ini di anak kelas 5 yang saya ajar itu, saya berikan e-modul untuk pembelajaran di rumah, untuk tambahan di rumah. Saya mengajar 4 kelas, tapi ada 2 kelas yang saya gunakan e-modul dan 2 kelas yang tidak saya berikan e-modul. Saya hanya kasih penugasan biasa saja. Nah, itu. Nah, kategori ini boleh tidak Pak? E-modul saya, jadi saya membandingkan e-modul dengan siswa 2 kelas yang tidak menggunakan e-modul. Nah, itu Pak. Atau memang saya harus R&D, jadi pengembangan e-modul versi saya. Gitu. Terima kasih. Maksudnya gimana? Saat ini saya juga... Anda sedang membuat e-modul, pada saat yang sama Anda sudah menerapkan e-modul itu di kelas. Ya, saat jadi ini saya... e-modulnya sudah ada atau belum? E-modul sudah jadi Pak. E-modul saya sudah jadi. Oke. Saya sudah e-modul yang sudah jadi itu sudah diverifikasi belum? Sudah divalidasi belum? Sudah dikaji belum kelayakannya? Nah, itu belum dikaji secara instan Pak. Itu hanya
Makanya saya juga berarti kalau memang itu belum dianggap kelayakan e-modulnya belum bisa, maka mau nggak mau saya harus yang RNI itu ya Pak ya. Ya, ini kan gini, Anda harus ada distancing yourself from your work. Anda pelaku tapi peneliti. Gimana Anda bisa objektif untuk mengatakan bahwa yang Anda tulis itu benar? Sekarang Anda punya asumsi, Anda menggunakan e-modul itulah yang Anda gunakan. Anda bilang mau mengembangkan, tapi ternyata sudah dikembangkan, sudah jadi, dan Anda asumsikan e-modul itu valid. Itu kan subjektif. Perlu ada, ini ya memang ada subjektivitas di situ. Subjektivitas Anda menganggap karya Anda sendiri sudah valid, sehingga itu layak dijadikan referensi oleh siswa. Nah, tetapi kalau lihat penjelasan Anda tadi, kelihatannya yang cocok itu memang PTK. Bagaimana melaksanakan pembelajaran dalam satu semester ini terhadap sebuah kelas belajar yang berubah dari kelas belajar luring menjadi kelas belajar daring atau menjadi kelas belajar blended. Nah, itu yang menurut saya Anda harus hati-hati betul, karena Anda adalah objek sekaligus subjek. Anda adalah peneliti sekaligus yang diteliti. Nah, bagaimana Anda membuat distance, membuat jarak supaya Anda bisa objektif bahwa ini yang diteliti, ini adalah yang meneliti. Ini repotnya meneliti diri sendiri. Orang meneliti diri sendiri cenderung akan hanya mengungkapkan yang baik-baik saja, atau mengabaikan sesuatu yang sulit. Dan ketika Anda berhasil, Anda akan mengglorify yourself. Anda akan membesarkan diri Anda sendiri. Anda akan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Apa yang saya lakukan ini bisa menjadi contoh buat orang lain. Apa yang saya lakukan ini adalah contoh yang terbaik untuk mata pelajaran fikih MI. Nah, jadi Anda you glorify yourself. Anda mengagungkan diri sendiri. Itu resikonya. Karena apalagi ini sesuatu yang belum terbukti, belum teruji. Anda masih uji coba. Jadi Anda melakukan penelitian terhadap uji coba yang Anda lakukan. Nah, yang paling cocok itu memang R&D. Kalau Anda mencoba, atau pilihan lain ya PTK. PTK tentu dengan siklus-siklusnya dan dengan mengasumsikan e-modul itu bukan sesuatu yang baru. Mengasumsikan e-modul itu adalah hanya bentuk lain dari materi yang biasanya. Jadi materi yang selama ini ada di buku hanya dipindahkan saja ke dalam bentuk lain. Jadi itu bisa dengan PTK. Jadi seolah-olah ini sebuah pendekatan baru dalam proses pembelajaran fikih. Nah, cuma tantangan Anda adalah itu tadi. Bagaimana Anda tetap gini, seseorang yang menulis dirinya sendiri itu ada dua kecenderungan. Ada yang khawatir terlalu membesar-besarkan dirinya sendiri. Ada yang khawatir menutup-nutupi kelemahan dirinya sendiri. Minggu lalu saya ketemu seorang kiai di Bogor. Ngobrol, dia cerita panjang lebar tentang bagaimana dia membangun pesantren itu susah payah dan sampai sekarang masih berdarah-darah, masih susah payah. Tapi ada sisi spiritual. Sudah banyak yang menyarankan ke beliau baiknya ditulis pengalaman Pak Kiai dalam membangun pesantren. Dia katakan, iya saya udah mau coba menulis, ternyata saya nggak bisa. Nggak bisanya adalah bagaimana mungkin saya menulis diri saya sendiri. Nanti seolah-olah saya mengglorify, mengagung-agungkan diri saya sendiri. Jadi seolah-olah tidak objektif. Padahal boleh jadi
yang saya tulis sebenarnya biasa-biasa saja bagi orang lain. Tapi karena saya lihat diri saya seolah ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya butuh orang lain untuk menulis secara lebih objektif. Nah, itu yang Anda harus hati-hati, Mas Edo, ketika Anda mengkaji apa yang Anda lakukan, jangan sampai terjebak pada glorifying yourself, membesarkan diri sendiri secara berlebihan. Jadi ketika Anda menyampaikan, nanti akan rancu antara ini persoalan metodologi atau persoalan subjektivitas. Kalau metodologi harus objektif. Kemudian kalau Anda tadi mau R&D itu berarti kan harus mengembangkan dari awal. Ya pilihan lain PTK. Nah, cuma bagaimana PTK itu bisa menjadi tesis. Nah, itu juga perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi yang saya tekankan adalah hati-hati dengan objektivitas ketika peneliti adalah sekaligus objek yang diteliti. Anda tidak bisa membuat jarak antara Anda sebagai peneliti dan Anda sebagai yang diteliti. Bagaimana Anda mengkonfirmasi? Bagaimana Anda melakukan probing? Bagaimana Anda memastikan bahwa yang Anda katakan itu adalah objektif? Sementara Anda sendiri, Anda yang meneliti, Anda juga yang diteliti. Nah, itu hati-hati di situ. Itu saya kira jawabannya. Oke, terima kasih Pak Zudi, Ya. Bu Erba. Sama-sama Mas Edo, semoga dapat pencerahannya dari Pak Zudi ya. Amin, amin. Amin. Baik, selanjutnya Ibu Dia nih, Bunda Dia di sini. Ada Bunda Dia? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Erba atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Abdul Ghafur, dan yang terhormat Bapak Dr. Budi. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya dapat bergabung kembali di media ini ya. Allah, sangat terharu Bu Erba. Udah lama nggak ke kampus, saya kangen banget sebenarnya. Mas. Silakan datang Bu. Iya Bu Erba, cuma ini sekolah saya lagi banyak banget yang mesti di ini, jadi agak terhambat saya ini Pak Zudi, mohon maaf ya Allah. Benar-benar tesis saya sempat tertunda 1 semester kemarin, saya benar-benar itu blank banget. Karena dari program yayasan sendiri di sekolah lagi banyak Pak. Jadi, ya, begini, Bu Erba, sebenarnya saya sudah pernah mengajukan judul tes ya untuk proposal. Namun saat ini saya sudah mungkin 1 bulan ini ya, ternyata Pak Zudi saya berbelok pikiran ya. Artinya saya dari buku-buku yang saya baca, dari ya apapun lah, internet ataupun jurnal, mungkin sekali saya karena sekarang ini kan IT terus, jadi alhamdulillah browsing-browsing, saya terinspirasi memiliki ingin membahas tema ini Pak, tentang nilai spiritual, nilai-nilai spiritual yang dituangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin. Namun saya juga ingin mengkaitkannya dengan kecerdasan IQ dan ISQ-nya. Ada beberapa tokoh, sebenarnya sih ada 3 Pak. Mohon masukannya mungkin kalau Pak Zudi bisa memberikan gambaran pada saya, yaitu ada Gulman, ada Zona Johar, dan Ari Ginanjar. Mungkin kalau Ari Ginanjar ini yang sudah sangat kita kenal di Indonesia ya dengan program training ISQ-nya, bahkan saya pun sudah sering ikut kegiatan trainingnya, alhamdulillah. Nah ini Pak, kalau teman-teman tadi mungkin saya perhatikan, saya simak, judulnya adalah ini. Kalau saya jujur Pak, malah judul belum. Dengan yang baru saya akan garap ini, saya baru dapatkan temanya gitu. Temanya saya ingin
menelaah tentang nilai-nilai spiritualnya itu dari tokoh-tokoh yang tadi saya ungkapkan. Judulnya malah saya belum harus seperti apa sih saya menyusun judulnya gitu. Insya Allah untuk permasalahan atau kerangka pikirannya sih saya sudah dapatkan Pak gitu. Bahkan saya tulis di masalahnya, terus tapi itu tadi judulnya saya saya harus yang cocok yang pas apa gitu, saya nggak ngerti. Belum dapat yang pas Pak. Saya baru dapat yang gini, internalisasi nilai-nilai spiritual telaah kajian terhadap magnum opusnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Cuma saya ingin tadi itu mengkaitkan dengan tiga kecerdasan tadi gitu. Itu Pak. Terus metode yang ingin saya nanti paparkan itu atau saya gunakan adalah analisa wajah. Dari sekian tokoh ini yang akan saya ambil gitu. Mungkin mohon petunjuknya, mohon bimbingannya, arahan dari Pak Zudi. Itu saja Bu Erba pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Dia. Jadi Bunda Dia ada keinginan untuk menulis nilai-nilai spiritual dalam Magnum Opus Imam Ghazali. Tapi ada 3 tokoh lagi ya, tokoh Dana Zohar, Goldman dan Ari Ginanjar. Satu lagi Ari Ginanjar, itu SQ ya. Kita masuk Pak Zudi, kira-kira bagaimana nih 4 tokoh ini dipadu-padankan untuk mengembangkan nilai spiritual? Iya, itu. Lagi tokohnya siapa? Tokohnya ada Gulman, Zona Johar, Goldman ya Pak, Goldman. Ya. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, betul Bun. Ya. Silakan Pak Zudi. Ya, makasih. Jujur saja, saya belum lihat PAI-nya di situ. Gitu Pak. Iya. Untuk yang saya nilai spiritualnya itu Pak, artinya dari nanti kan ada dari kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Artinya di sini dia dari internalisasi nilai-nilai spiritual yang dicantumkan oleh bukan dicantumkan karyanya Imam Al-Ghazali itu. Nah, itu relevankah atau mungkin adakah satu pertemuan antara pemikiran dari Imam Al-Ghazali itu sendiri dengan tiga tokoh tadi gitu Pak. Itu sih yang ingin PAI-nya belum ada itu. PAI-nya di mana? Oh gitu ya. Saya jadi bahasa saya S1 ya Pak, jujur Pak Judi, saya gini, ketika skripsi saya pun saya dulu Pak Judi mungkin ingat ya, saya adalah mahasiswa Pak Judi dulu. Pak Budinata itu sama almarhum Prof. Suwito bilang, kamu anak PAI bahasnya anak Usuluddin. Tapi alhamdulillah Pak, disetujui skripsi saya ketika itu menggagas pendidikan agama yang pluralis. Makanya saya mohon arahan Pak Judi, saya nggak tahu, saya suka dengan kajian ini gitu, dengan yang ingin tema inilah gitu. Makanya saya ingin menjawantahkan dalam bentuk tulisan saya gitu, nanti bisa menjadi tesis saya gitu. Tapi kalau memang menurut Bapak sepertinya saya tidak akan kemana tadi ya, seperti pertanyaan teman-teman mengarah kemana atau mau jadi ahli apa, kok orang MPAI misalkan pembahasannya nggak mengarah MPAI gitu. Saya jujur sih berarti harus balik ke proposal saya yang pertama gitu. Pak Zudi, sebentar. Kalau kita masukkan spiritualitas guru PAI gimana Pak Zudi? Ya bisa saja. Begini, cuma kan gini, tadi itu kan fokus pada pemikiran Al-Ghazali, pemikiran spiritual Al-Ghazali. Itu memang studi Islam, bukan PAI. Kecuali begini, Anda misalnya mengkaji, menganalisis materi pendidikan akhlak. Nah, dalam pendidikan akhlak itu ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu ya tasawuf sebetulnya. Nah, bagaimana pemikiran Al-Ghazali itu mempengaruhi pendidikan akhlak di Indonesia? Itu bisa Anda lihat sejauh mana pendidikan akhlak Indonesia itu sebetulnya dipengaruhi oleh Ghazali. Dan mungkin di situ Anda analisis juga, coba Anda
Kalau Anda analisa wacana ya, tadi Anda katakan analisa wacana, mulainya jangan dari Ghazalinya, karena kalau Ghazalinya itu namanya studi tokoh. Iya. Mulainya dari, kalau Anda fokus ke spiritual itu yang dekat, Ghazali itu yang dekat ya di madrasah itu ya pendidikan akhlak atau pendidikan ilmu kalam, pendidikan akidah gitu. Nah, Anda ambil saja salah satu tema dalam atau salah satu materi pendidikan akhlak dalam satu jenjang, misalnya di sanawiyah atau di aliyah. Di situ Anda analisis sebenarnya pendidikan akhlak di Indonesia itu dipengaruhi oleh pemikirannya siapa. Akidah misalnya, kalau Anda mau lihat akidah, pendidikan akidah kita itu dulu kental sekali sifat 20-nya. Sekarang sifat 20 sudah mulai bergeser dengan bukan bergeser ya, diperkaya dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kan sebetulnya kalau Anda analisis, kaji dari perspektif studi Islam, itu ada pengaruh yang berbeda. Dari murni Asy'ariyah yang sifat 20 itu diperkaya dengan pendekatan yang lain. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bukan Asy'ariyah. Nah, coba Anda lihat materi-materi pendidikan akhlak kita itu dipengaruhi oleh tokoh pemikirannya siapa dan dari mana genealoginya itu lahir. Jadi ada pemikiran Ghazali di situ. Ghazali masuknya pada sisi mana? Kemudian dari pengaruh tokoh siapa lagi? Nah, kalau Anda mau lebih kritis lagi, apa kekurangannya dari pendidikan akhlak di Indonesia itu? Karena akhlak itu kan sebetulnya membentuk spiritual. Cuma akhlak itu kan Anda tentu sudah paham lah, ada yang ke arah tasawuf. Tasawufnya ada yang falsafi, yang berdebat tentang nilai dalam tasawuf, ada yang akhlaki dari yang praktek saja, orang yang melaksanakan tasawufnya secara sehari-hari, ada yang tarekat, itu macam-macam. Nah, untuk membentuk karakter positif dari siswa, itu sebaiknya pendidikan akhlak itu diarahkan kemana? Kalau Anda mau pakai pendekatan Ghazali secara utuh, misalnya Anda kritik pendidikan akhlaknya sekarang, itu lebih baik. Jadi itu lebih empirik, lebih empiriknya, tapi tidak harus ke lapangan, tetap teoritis, tetap kajian teoritis. Jadi Anda lihat buku-buku akhlak, lihat nilai-nilai spiritual yang diajarkan melalui buku-buku akhlak itu, lalu Anda analisis nilai-nilai spiritual yang diajarkan lewat buku akhlak itu sebetulnya dari mana datangnya. Lalu Anda kritisi, ini ada kekurangan, ada kesalahan, ada macam-macam. Nah, itu ahlinya Bu Erba. Itu kira-kira. Alhamdulillah. Jadi nilai-nilai Ya, terima spiritual dalam buku PAI kali ya, Pak? Ya, silakan saja, mau akhlak, mau buku PAI, silakan saja ya. Apa-apa. Karena saya melihat Bunda Dia ini cenderung ke spiritualitas, karena ada tokoh-tokoh ISQ, Ari Ginanjar, kemudian Dana Zohar. Kemudian Ya kan tidak harus semuanya digunakan juga, fokus saja. Saya sarankan fokusnya gitu, menggali nilai spiritual dalam pendidikan akhlak atau dalam pendidikan PAI juga boleh, silakan saja. Nah, ya. Dan ini saya kira penting karena jangan sampai terjebak. Pendidikan PAI kita terjebak pada formalisme. Keberagaman kita itu terjebak pada formalisme. Formalismenya adalah, coba mohon maaf ya, Anda boleh tidak sependapat dengan saya, tapi yang ribut itu masalah pakai jilbab. Malah orang pakai Kristen disuruh pakai jilbab itu diributin, sampai ngambek-ngambek, nggak mau ikut aturan macam-macam gitu. Itu bukan substansi beragama. Akhirnya malah saling menyalahkan, yang bikin aturan nggak pakai jilbab salah, yang aturan pakai jilbab salah. Itu bukan substansi beragama. Nah, Budia bisa fokus substansi beragama itu apa sih? Membentuk jiwa. Fisik kita yang kita cover macam-macam itu kan adalah representasi dari jiwa.
Nah, bagaimana supaya anak itu diarahkan bukan kalau yang difokuskan pada normatif beragama, formalisme beragama, orang akan picik. Saya yang benar, dia yang salah. Karena apa yang salah ini yang benar. Tapi kalau yang disentuh adalah jiwanya, bagaimana dia merasa sebagai hamba Allah, bagaimana dia bisa menerima apa yang dialami, bagaimana dia bisa berjuang untuk mendapatkan sesuatu dia inginkan, bagaimana dia bisa membentuk kepercayaan diri yang tinggi. Jiwanya yang dibentuk, itu akan menjadikan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang gampang menyerahkan. Itu kan terlalu, agama dilihatnya terlalu formal. Nah, kalau Anda bisa menggiring bagaimana pendidikan agama itu diarahkan supaya membentuk spiritualitas yang kuat, bukan semata-mata formalisme beragama. Nah, itu akan jadi. Baik, Pak. Ya, jadi arahkan, jadi apapun yang Anda pikirkan tentang spiritualitas pendidikan agama, arahkan kepada gimana ini bisa masuk di sekolah atau di madrasah. Ya, gitu. Baik, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Zudi atas arahannya, Bu Erba. Ya, sama-sama. Pak Zudi, masih ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Zudi? Lanjut. Ada kerjaan lagi ya, Pak? Jam 10 ada janji. Mungkin satu lagi deh. Oke, satu lagi. Ini yang sudah chatting itu Pak Yasir dari Aceh. Silakan Pak Yasir dari Banda Aceh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Penghormatan saya kepada Kaprodi Dr. Abdul Ghafur, Sekjur Dr. Erba, dan Pemateri Bapak M. Zudi PhD. Saya Yasir dari Banda Aceh, izinkan bertanya satu. Tesis saya berjudul, ini sudah jalan bimbingan beberapa kali, berjudul Model Pembelajaran Fikih Pemulasaran Jenazah Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di sebuah sekolah. Nah, sejauh ini saya belum menemukan landasan teori terkait dengan pembelajaran fikih pemulasaran jenazah positif COVID-19. Untuk itu, apakah dapat digunakan interim guidance dari WHO atau fatwa MUI terkait pemulasaran jenazah COVID-19 sebagai grand teori? Yang kedua, bagaimana ketentuan penterjemahan abstrak? Apakah mesti dari pusat bahasa? Yang ketiga, bagaimana ketentuan TOEFL? Apakah dapat digunakan dari lembaga terpercaya di luar, seperti dari kampung Inggris? Yang terakhir, karena ini suasana pandemi, bagaimana proses pendaftaran seminar hasil? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yasir. 4 pertanyaan akan dijawab Pak Zudi tentang dia belum menemukan teori pemulasaran jenazah COVID, Pak Zudi. Iya, gini, itu teorinya bisa macam-macam ya. Tapi ini yang penting udah jelas. Ini perspektifnya fikih. Bagaimana mengelola jenazah korban COVID dalam perspektif fikih. Nah, fikih itu kan ada yang utama itu maqasidus syariah. Ya, grand teori fikih itu kemana-mana Anda akan ketemu maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah, Anda tahu kan, hifzuddin, hifzul mal, hifzul aql, hifzul nasl, hifzul nafs. Kenapa? Kenapa ada fatwa? Bahkan fatwa MUI pun Anda harus lihat latar belakangnya. Nah, kenapa harus ada perlakuan khusus terhadap jenazah yang terkonfirmasi COVID-19? Karena ada kekhawatiran penularan lebih jauh. Yang penularan lebih jauh itu dapat berimplikasi kepada lebih banyak korban.
Nah, disitulah muncul teori maqasidus syariah tadi, hifdzun nafs, menjaga jiwa yang sudah meninggal, bagaimana supaya dia tidak membahayakan yang masih hidup. Lebih penting menjaga keselamatan yang masih hidup daripada memaksakan pelaksanaan syariat pada yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu kan tidak punya kewajiban. Kewajiban itu adalah bagi yang masih hidup. Yang namanya fardu kifayah mengurus jenazah itu adalah kewajiban bagi yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak terkena kewajiban. Jadi misalnya saja, ini misalnya saja ya, saya ambil contoh agak ekstrim. Misalnya saja orang meninggal tanpa dikafankan, tanpa disolatkan, langsung dikubur, gitu. Yang meninggal tidak dosa. Yang dosa adalah yang memperlakukannya, yang masih hidupnya. Jadi tidak ada hubungan. Nah sekarang, jadi kita lupakan, kita kesampingkan dulu jenazahnya. Sekarang yang harus diperhatikan adalah yang melakukan, merawat jenazah itu. Kan tadi ada maqasidus syariah, harus menjaga jiwa, menjaga keturunan. Nah, bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh orang yang mengurus jenazah itu tidak membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Dari landasan itulah muncul fatwa MUI, termasuk juga WHO. Tapi WHO kan tentu pertimbangannya bukan agama. WHO pertimbangannya murni kesehatan. Nah, maka yang ketika Anda mau menyampaikan, karena begini, materi pemulasaran jenazah COVID-19 itu kan belum ada di materi fikih. Tidak ada tuh di buku fikih manapun, nggak ada. Saya nggak tahu apakah Anda ingin menyampaikan materi sendiri atau mengubah, tetapi saya kira perspektifnya bukan hanya COVID-19. Tapi perspektifnya adalah bagaimana situasi darurat itu bisa mengubah praktek keberagamaan dan bagaimana mengajarkan siswa tentang situasi darurat itu. Ini penting justru. Jangan fikih dipandang sebagai belenggu. Kalau di Aceh tentu sudah ada yang lebih dulu, kasus korban tsunami. Apakah ribuan korban tsunami itu semuanya dimandikan, dikafankan satu persatu? Ya mungkin kalau yang ketemu dan ada keluarganya iya, tapi saya nggak yakin. Apakah itu tidak melanggar syariat? Nah mungkin diskursus itu yang harus Anda angkat. Bagaimana penerapan syariah dalam situasi-situasi krisis seperti pandemi ini. Pandemi ini adalah salah satu contoh, dan saya yakin sudah banyak orang yang meramalkan, sudah banyak yang menyampaikan COVID-19 itu bukan pandemi yang terakhir. Prediksi akan ada pandemi dalam bentuk lain yang mungkin dampaknya sama atau mungkin lebih berat. Dan agama harus punya jawaban terhadap itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana Anda mengemas isu ini dalam pelajaran fikih. Katakanlah fikih madrasah aliyah. Bagaimana siswa memahami fikih itu dalam konteks yang lebih luas. Fikih itu betul, fikih ada aturan, fikih didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas, tetapi bagaimana jika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak ada referensinya, seperti kasus ini, kasus jenazah COVID-19. Nah, cuma persoalannya ketika Anda mengatakan mengajarkan jenazah COVID-19, saya agak ragu, ini Anda sedang bicara masailul fikih ya, kasus fikih kontemporer,
atau Anda sedang bicara pelajaran fikih di madrasah. Kalau pelajaran fikih di madrasah, tema ini belum ada. Tapi kalau Anda membahas masalah fikih kontemporer, itu tentu persoalannya adalah ini menjadi materi fikih atau bukan. Nah, kalaupun mau menjadi materi fikih, Anda harus pertimbangkan adalah bagaimana isu yang Anda kemukakan itu menjadi bagian dari pembelajaran fikih di madrasah. Atau dengan kata lain, bagaimana fikih di madrasah itu menyiapkan siswa untuk bisa mengantisipasi permasalahan yang akan mereka hadapi di masyarakat yang mungkin tidak ada referensinya di buku-buku fikih. Itu saya kira. Soal TOEFL, soal mekanisme lain-lain, saya kira itu, ya saya pernah jadi kepala pusat bahasa, tapi bukan kewenangan saya untuk menjawab. Saya kira itu, Bu Erba. Baik, terima kasih Pak Zudi. Bagaimana Pak Yasir? Jadi untuk pelajaran fikih di madrasah pemulasaran jenazah itu belum ada ya, karena memang COVID baru tahun ini kan. Kecuali tadi ada saran bagaimana fikih di madrasah untuk mengantisipasi mungkin perkembangan atau kondisi saat ini khususnya wabah, mungkin lebih mengarah ke sana, begitu Pak Yasir. Benar Bu. Di madrasah Aliyah tempat saya tinggal diperkenalkan fikih pemulasaran jenazah, Ibu, baik yang di negeri atau yang di pesantren. Nah, saya melakukan penelitiannya di sekolah negeri dan di pesantren, sekolah swasta. Jadi dua-duanya diperkenalkan meskipun ini belum masuk dalam cakupan materi fikih dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini hanya memperkenalkan saja, memperkenalkan dengan situasi darurat sekarang ini, Bu. Karena di sebagian wilayah lain kan masih pengetatan dengan protokol kesehatan sangat ketat sehingga tidak ada sekolah. Di tempat saya tinggal ada sekolah, cuma pakai shift, Bu. Pakai shift. Nah, kalau di pesantren tempat saya penelitian, itu memang nggak pakai shift, memang belajar seperti biasa karena sudah dikarantina semuanya. Oke ya, begitu tadi masukan dari Pak Zudi ya Pak Yasir untuk bisa dipertimbangkan. Baik, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Atau TOEFL, kemudian abstrak itu memang kajian atau jawaban nanti dari pusat bahasa gitu Pak Zudi. Nah, pertanyaan terakhir, ada 4 pertanyaan ini, satu lagi terakhir itu seminar hasil daftarnya kemana gitu Pak Yasir ya. Berarti sudah mulai selesai, silakan daftar ke Mas Hasan atau ke saya, nanti bisa kita obrolkan dengan Pak Kaprodi, Pak Yasir. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yasir. Pertanyaan terakhir, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Zudi, karena memang ini yang dialami oleh mahasiswa. Ada kendala-kendala yang dihadapi. Ada Mbak Nurlaili, ada Mbak Siti Nurhanila, tapi waktu nih karena kita berhubungan dengan Pak Zudi yang sangat sibuk. Tadi malam begadang juga ya Pak Zudi. Baik, anak-anak semua, mahasiswa MPAI, mahasiswa S1 yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah mendapatkan ilmu, sharingan yang bermanfaat, digunakan sebaik-baiknya, didengarkan sebaik-baiknya, kemudian diimplementasikan mulai besok atau mulai hari ini, semangat kembali untuk menulis tesis yang terkendala. Karena memang mood itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang ya. Jadi agar muncul kembali, rajin diskusi dengan teman, bertanya kepada dosen-dosen yang memang punya kompetensi untuk membimbing mahasiswa. Pak Abdul Ghafur, ada yang mau disampaikan, Pak Kaprodi? Ya, terima kasih kepada Pak Zudi. Terima kasih banyak, mohon dukungan terus. Mudah-mudahan bisa bertanggung jawab semuanya. Ya, begitu aja Bu. Terima kasih kepada semua yang hadir juga. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Amin, sangat bermanfaat. Yang sudah mulai nulis proposal segera lengkapi proposalnya. Yang sudah bab 2 jangan terlena dengan bab 2, lanjut ke bab 3, ketemu dengan pembimbingnya. Jangan sungkan untuk ketemu dengan pembimbing. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Zudi yang telah berbagi ilmu dan
memasukkan kesempatan kepada kita semua. Baik, untuk menutup webinar kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu Dr. Erba. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit dulu. Kalau ada yang mau mendaftar, silakan mendaftar ke Mas Hasan atau ke saya ya. WA bisa. Yang jarak jauh silakan WA. Siti Nurholila, maaf itu pertanyaannya tadi tidak cukup waktu. Mbak Nurleni juga seperti itu. Baik, saya izin dulu semuanya. Pak Gopur, saya pamit. Izin dulu. Terima kasih Bu Erba atas ilmunya, atas